Orang warga kampung mau main cricket nggak bisa. Nah, parkirnya mundur. Ya, sekarang kita sudah sampai di kota Salatiga. Ya, tepatnya sih di pinggiran kota Salatiga. Tepatnya ini di salah satu, bisa dibilang rumah, bisa dibilang villa kayaknya sih. Arsitek Jakarta yang for goods dia pindah ke Salatiga dan sehari-harinya dia lebih banyak di Salatiga dibanding di Jakarta gitu. Mungkin teman-teman udah pada tahu siapa yang orang yang kita maksud ya. Nah, tempatnya dinamakan Selojeni. Nah, kita sekarang ada di entrance depannya, teman-teman. Kita mau ajak home tour. Jadi kebetulan kita diizinin nih untuk bisa keliling-keliling, lihat Selojeni itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini entrance utamanya. Jadi sebelum kita masuk nih Yus, ini sebenarnya banyak kejutan-kejutan, detail-detail menarik nih yang diulik-ulik sama arsiteknya, sama Ari Indra. Mungkin nanti kita kasih tunjuk ya. Karena sebenarnya rumah ini kalau saya bilang nih apa ya, kayaknya vernakular ya, jadi kayak ngeblend gitu sama nature-nya, dan dia memanfaatkan kontekstual dari lingkungan dan bahan sehingga membentuk arsitektur juga yang ngeblend dengan sekelilingnya gitu. Meskipun sebenarnya pasti kita bisa ngelihat nih beberapa sentuhan-sentuhan detail yang ada di rumah ini gitu. Mas, ini dia tuh dari awal itu dari tanah kosong terus dia bikin, atau kayak misalnya dia ada sesuatu gitu. Nah, sebetulnya menariknya adalah, jadi waktu saya tahu dia pengen pindah ke sini, awalnya tuh dia mau bangun dari nol di salah satu sisi dari tanah ini, tapi ternyata dia dapat lokasi yang mana di lokasi itu udah ada bangunannya Yus. Nah, jadi akhirnya mungkin idenya tuh diubah, dia mencoba untuk merevamp si bangunan existing, which is yang kayu-kayu kayak rumah desa gitu yang masih sangat tradisional, di-improve sama dia dengan ya beberapa ide-ide arsitektur yang emang mungkin jadi salah satu kekuatan desainnya dia selama ini gitu. Nih, yuk kita lihat yuk, masuk. Nah, ini masuknya agak sempit ya karena mobil kita cukup besar. Nah, kayak gini-gini nih lucu nih. Ini sebenarnya kita parkir di depan nih, kayak ada pagarnya dia nih yang dibuat kayak bikin slot kayak gini nih. Nah, itu ada portalnya. Jadi kalau malam untuk membatasi area publik dan area private-nya dia nih di pagar ini, dia tutup pakai portal, Yus. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini sebenarnya kayak second gate-nya. Jadi itu yang first gate itu jadi fungsi carport doang. Lalu second gate-nya nih dikasih gerbang yang lucu nih. Jadi ceritanya ini kan di cover oleh frame metal gitu ya. Dan terus ini ditutup pakai pintu kontainer. Dan fun fact-nya adalah pintu kontainer ini bekas punya proyek kita yang dibeli oleh Ari Indra terus dipasang di Selojeni dengan detail yang berbeda, dengan detail yang juga unik ya. Jadi dia nggak pasang engsel di sini, dia malah bikin pivot di bawah tuh guys. Nah, ini kayak kejutan-kejutan yang kayak gini-gini nih yang menurut saya tuh adalah salah satu keahliannya Ari Indra. Nggak tahu ini buat tutup kali ya? Gitu. Ini ada lampunya. Iya, ada lampunya tuh. Lampunya bisa lihat. Nah, ini kayak mungkin jadi semacam foyer, tapi sebenarnya di sini ada ngumpet nih.
ada ruang control room ya, mungkin ruang servis kali ya, sama ada beberapa pipa-pipa karena di atasnya kayaknya ada toren tuh. Jadi ini di pintu depan ini tuh mungkin jadi akses untuk orang yang jaga kali ya, sekaligus area servisnya nih. Nah di sini, nah ini mungkin kasih lihat ini nih, ini tadi kalau kita lihat dari sekilas tadi dari depan nih, batako ini di customize. Nah sebenarnya sengaja diekspos, dibikin raw gini aja karena mungkin ingin lebih looksnya lebih ini ya, lebih natural karena dengan tukang-tukang setempat gitu. Nah ini adalah mungkin foyer-nya ya, yang udah ada ruang duduknya dari depan ke dalam. Sebetulnya kita langsung disuguhkan ke area terbuka nih di taman courtyard ya. Nah, ini serunya adalah kita bisa ngerasain feeling yang berbeda padahal masih di ruang luar juga. Dari luar ke dalam kita langsung nemuin sentuhan arsitektural yang dibuat oleh Ari Indra. Wah, nice. Nah ini bangunan ini Yus, ini bangunan yang udah existing sebelumnya, jadi di tag dindingnya. Iya, dijatuhi, dibongkar terus dijadi. Nah itu yang punya rumah. Nah ini kita sih, ini dia bongkar terus di detail-detailnya diganti. Atapnya, kalau atap ini masih sama. Cuma nggak tahu deh konstruksi atapnya tuh waktu itu, seingat saya sih kayaknya diganti. Nah, ini juga nih dia lagi buat nih, katanya kalau next time kita kesini nih bangunan ini mungkin udah lebih jadi nih. Jadi katanya buat library, terus buat ada tambahan ruang tidur karena kayaknya di dalam tuh cuman ada satu ruang tidur. Ini juga unik juga sih, kalau misalnya nanti kapan kita ada kesempatan kayaknya kita akan mereview bangunan pavilion yang di depan. Ini yang ini nih, di sini juga ada sudut yang menarik nih. Di sini nih. Disangkan sedikit ya buat jadi ruang duduk-duduk, tapi kalau hujan nggak bisa dipakai. Tapi some ideas with the small ideas with the big improvement itu bisa membuat bangunan vernakular kayak gini atau bangunan yang tradisional kayak gini jadi menarik. Nah ini frame-framenya masih pakai struktur rangka dari atap yang tradisional dengan menggunakan bambu-bambu. Ini kayaknya masih existing nih dinding-dindingnya ini. Dinding kayu-kayu ini masih sengaja dibikin raw kayak gini. Nah, terus ini mungkin yang tadi saya bilang ini yang ditambahkan menjadi dinding-dinding transparan. Benar nggak Mas? Gimana Mas? Baru mau action. Gak apa-apa kok, ini videonya emang nanti ada efek-efek sound effect gitu lucu-lucu. Ya, Apaan jadi dinding-dinding transparan? Jadi teman-teman, ini yang tadi kita ceritain dari depan, ini adalah arsiteknya. Ya mungkin Halo. dia nggak Kan ada sound effect-nya kan? iya. Bisa lo isi nanti. Dia kalau sama saya nggak akan jaim-jaim ya. Jadi ya kayaknya dia nggak akan cerita terlalu serius kayaknya. Benar nggak Mas? Benar. Gimana Mas cerita Mas? Ini jadi bangunan ini kan bangunan existing yang lo Iya, biar nggak kelamaan mikirnya, karena gue udah harus tinggal di sini, jadi udah dibongkar aja, dikulitin, jadi deh rumah. Ini villa apa rumah sih Mas? Rumah. Oke, rumah. Ini rumah. Kalau villa, nggak tinggal tetap. Kalau villa definisinya nggak tinggal tetap. Tuh menurut arsitek Selojeni ya. Jangan dianggap bener, jangan dianggap salah. Iya, ini jadi dibuat nih nako-nako gini mungkin ya supaya mengoptimalkan sirkulasi alaminya gitu ya, dengan pendekatan yang lebih modern. Jadi bisa dikontrol nih buka tutupnya. Udara keluar masuknya juga bisa dikontrol. Ini bukanya gimana sih nih? Gimana sih yang punya rumah nih? Bukan dibukain. Ada waktu dibalas.
sound ininya keluar. Soundnya Iya. gitu kan. Iya nih buat ketawa-ketawanya nanti keluar. Silakan masuk. Nah, ini dia nih. Ini gue mencoba untuk menginterpretasikan nih ya. Nggak apa-apa kan? Bebas. Bebas. Jadi gue akan Biasa kan? Bebas. Iya, jadi oke, kita udah masuk ke dalam. Nah, ini kalau kita perhatiin, jadi Mas Ari ini mencoba untuk mencari definisi baru dari penataan layout ya. Jadi kalau dari luar sebenarnya kayaknya kita ngeliat cuma kotak doang kan. Nah, padahal di dalam dia mencoba untuk membuat dinding-dindingnya lebih sirkular. Jadi agak dibuat melengkung gini nih. Nah, ini kita coba lihat nih. Ini kenapa sih Mas dibikin gini, Mas? Hah? Kenapa lo bikin ininya harus melengkung? Di dalam maksudnya harus circle kayak gini. Biar ke apartemen. Biar organisasi ruangnya ketat. Oh gitu. Biar makin gua bisa susah. bersihin sendiri. Kayak makin susah nih bersihinnya malah. Waktu itu kan saya lagi liburan di kayak ada villa gitu bagus banget di Lombok namanya Kia Cabin. Terus tiba-tiba dia pakai banyak polikarbonat. Oh iya. Terus langsung aha. Langsung lah dicontek. Langsung dicontek. Tapi ini lebih bagus kan? Ya bang, itu biasa arsitek kayak gitu, nggak apa-apa lah, dimaklumi lah ya. Nah ini tadi nih bukan jendela itu juga nggak dibiarin gitu aja, nggak dibikin flat, tapi mungkin dikasih sedikit elemen horizontal ya, biar ada dimensi antara bagian bawah dengan atas gitu kan. Tapi ini bawahnya nanti masuk binatang nih pasti nih Mas. Iya. Iya kan? Idenya begitu. Oh gitu ya, ngeles aja arsiteknya. Oke, ya jadi kita ke arah kanan dulu nih setelah pintu masuk. Ini ada ruang kerja dia. Apa? Ini ruang kerja dia, terus nah ini ada mungkin entrance gate samping ya. Pintu lamanya nih existingnya. Terus ya ini sentuhan-sentuhan Mas Ari ini dalam detail-detail ya patut kita contek. Nah terus karena di dalam tiba-tiba dia bikin dinding sirkular kayak gini, jadi di setiap sudut itu tercipta kayak spasial baru yang dijadikan ruang layer untuk semi private-nya gitu ya, menurut saya ya. Nah ini ruang duduk, terus ya gitu Kak, terus masuk lagi ke lorong yang sempit lagi. Ini lebarnya paling cuma 60 cm. 20, 40, 60, 80. Nah ini kejailan dia nih memasukkan elemen-elemen taman, tanaman-tanaman indoor yang bikin kaki kotor. Terus ini sudut berikutnya jadi ruang makan. Nah ini mungkin karena kehabisan sudut, akhirnya dia mencoaklah si lingkaran itu jadi pantry. Tapi ya menarik juga idenya, menjadikan apa namanya agak disobek sedikit ya si sirkular itu jadi area pantry ini nih. Ya kalau kalian perhatiin nanti di video itu banyak elemen-elemen material dan komposisi dari permainan material itu meskipun dibuat raw tapi tetap punya intensi desain ya. Harusnya sih dipikirin. Nah di sini ada apa sih bahasa kerennya? Ayunan kali ya. Ini ada ditaruh di sini. Oke, nah ini jadi sudut terakhir yang lagi dipakai sebagaimana mestinya, jadi ruang duduk sofa, ruang santai. Ya, dia perlu lebih lama lagi untuk bersantai, untuk mengumpulkan energi. Tugasnya yang paling berat di sini. Harus menyetir beberapa ratus kilometer lagi nih. Oke, jadi ini masuk ke pintu atau ke layer berikutnya, which is layer service nih. Jadi sini ada pintu gudang, ditaruh apa namanya, ruang apa janitor kali ya, atau ruang penyimpanan gitu ya, storage ya, sorry, wardrobe, sorry ini wardrobe.
Terus ini kita masuk ke kamar. Ini kamar kita lihat secara singkat aja, itu simple aja, dibikin semuanya jadi center dari aksisnya si lingkaran ini nih. Lu jangan disorot-sorot banget nih, nggak ditata nih, kayak nih. Kan gue kan bikin kamar ini kan harusnya tidurnya kepala di sini, kaki di sana. Terus setelah 3 bulan, gue tuh tidur nggak pernah nyenyak. Terus gue pikir apa feng shui-nya salah, karena kaki gue harus jalan. Ternyata emang nggak boleh tidur kaki jalan. Jadi sekarang walaupun TV di sana, tapi gue kalau tidur kepala gue di sini. Beneran, makanya kan kayak gini ngaturnya. Aduh. Jadi gue tidurnya sekarang ada di sana. Nah tidur gue sekarang udah aman. Sekarang udah nyenyak. Udah nyenyak. Itu mungkin karena ini aja kali. Makanya mungkin ini harus diganti, TV-nya harus di situ, bukan tidur harus di sini. Oh, oke. Itu tidur tuh nggak boleh kaki jalan. Oh gitu ya? Nggak boleh ternyata. Karena ini ribet berisik kakinya. Sekian. Sekian. Pakai sekian. Jadi itu feng shui ya teman-teman ya. Jadi terserah percaya nggak percaya ya. Kalau saya sih nggak terlalu ya. Itu mah dianya aja yang lagi nggak bisa tidur kali. Ini masuk kamar mandi. Nah, kamar mandinya juga uniknya adalah pintunya dibikin pakai polikarbonat yang transparan, yang corrugated tapi yang transparan. Terus ya ini mengikuti sirkular yang ada nih. Jadi ya normatifnya masih sama meskipun bentuknya melingkar, tapi di sini settingnya shower, closet, wastafel. Tapi ini kuncinya adalah area showernya terbuka keluar. Ini benar-benar satu-satunya kamar yang ada di sini ya. Jadi mau nggak mau emang yang paling private, tapi nggak private juga. Nah, kira-kira kayak gitu nih teman-teman nih. Udah kita ajak keliling-keliling ke Salojeni. Kayaknya abis ini mau dijual ya Mas? Kalau harga cocok, sengaja dia membolehkan kita. Nah ini temannya Mas Ari nih, namanya harusnya namanya Sasa, cuman karena dia cadel dia Caca. Awas Caca, awas. Oke. Ya jadi gitu ya. Jadi kira-kira gitu aja kali ya. Jadi nggak usah terlalu detail karena ini namanya arsitektur tuh sesuatu yang harus dikunjungin gitu ya, yang harus selalu dialamin gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada video ini makin banyak orang yang berkunjung ke sini. Iya, jadi inilah mungkin salah satu karya yang kita bisa kunjungin selama perjalanan air trip kita kali ini. Mudah-mudahan terinspirasi dengan project ini, dan mungkin kita akan melanjutkan ya air trip ini ke destinasi berikutnya ya. Destinasinya apa mungkin tunggu aja. Oke, thank you.